Penduduk awal Nusantara yang keempat, ditandai dengan kedatangan ras Wedoid, atau orang Weda yang datang dari kawasan Asia Selatan. Namun masih terdapat selisih pendapat di antara para ahli sejarah mengenai kedatangan mereka ini, sehingga melahirkan dua teori yang belum dapat diputuskan hingga saat ini. Teori pertama menyatakan bahwa mereka datang bersamaan dengan orang-orang Sahul, dan merupakan bagian dari penduduk pertama kawasan Nusantara. Sementara teori kedua menyatakan bahwa mereka datang bersamaan dengan orang Dravida, yang juga merupakan salah satu bangsa keturunan dari orang Weda, pada sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Sebelum kita membahas kedua teori ini lebih jauh, ada baiknya sejenak kita mengetahui definisi orang Weda dan definisi orang Dravida. Menurut para ilmuwan, tidak ada perbedaan antara orang Weda dan orang Sahul, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi ciri-ciri kehidupan. Yang membedakan hanyalah sebutannya saja. Di mana orang Sahul adalah yang menempati kawasan paparan Sahul, dan orang Weda adalah yang menempati kawasan Asia Selatan, atau tepatnya di sekitar India, Pakistan, dan Sri Lanka. Sementara orang Dravida adalah hasil dari percampuran beberapa ras, antara lain, orang Weda, orang Melanesia, penduduk awal Iran, dan juga dengan sebagian kecil orang Austroasiatik yang datang dari daerah Funan. Secara umum, ciri-ciri fisik orang Weda sama dengan orang Sahul, yaitu, berkulit hitam atau coklat tua, berdahi lebar, berambut hitam mengkilat dengan profil ikal, atau keriting besar, berhidung pesek dengan kelopak hidung besar, serta berrahang kuat. Namun dikarenakan faktor iklim, kondisi alam, dan makanan, maka secara lahiriah terdapat perbedaan fitur yang cukup signifikan antara orang Weda dan orang Sahul. Di sisi lain, ciri-ciri fisik umum orang Dravida antara lain, berkulit hitam atau coklat, berambut hitam bergelombang, atau ikal, bertubuh ramping, dan bertinggi sedang, hidung kecil dengan kelopak hidung sedang. Wajah para prianya cenderung berkumis dan jenggot lebat, serta tubuh berambut. Mereka inilah sebagai cikal bakal dari orang Tamil, orang Malayalam, orang Irula, orang Kannadiga, orang Pania, dan beberapa suku bangsa India lainnya. Seperti halnya yang terjadi di berbagai daerah di Asia Selatan, mayoritas orang Weda memilih untuk tidak bercampur dan menyingkir ke daerah pedalaman India, hingga menyebar ke Sri Lanka. Orang Weda cenderung hidup sebagai kaum nomaden dan tinggal di hunian sementara, dengan konsep berburu mengikuti arah sumber makanan. Sementara orang Dravida secara sosial lebih terbuka, dan mereka telah mengenal konsep bercocok tanam tempatan, serta rumah hunian tetap. Meskipun belum ditemukan bukti yang akurat, namun orang Dravida lah yang ditenggarai membangun peradaban lembah Indus, dengan kota-kota kuno seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Kedua situs peradaban manusia maju ini diperkirakan telah berusia minimal 4.500 tahun lamanya. Selain itu, orang Dravida juga ditenggarai telah mahir dalam keilmuan bahari. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya jejak pelabuhan kuno yang sangat besar, di tepian sungai lembah Indus, serta jejak-jejak keberadaan kapal kuno di kawasan tersebut. Ilmu pengetahuan dan keahlian dalam bahari ini jugalah yang mampu mengantarkan mereka ke Nusantara, yang harus mereka tempuh melalui jalur laut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua kelompok penduduk awal di kawasan India yang sangat berbeda. Baik itu dari ciri fisik, ciri-ciri kehidupan, maupun kebudayaan. Sebagai penambah wawasan, mari sejenak kita melihat suku-suku India dari wilayah Meghalaya, yang dekat dengan pegunungan Himalaya. Meskipun belum ada keputusan secara resmi, namun sepertinya teori kedualah yang mungkin lebih dapat diterima. Yaitu orang Weda yang datang ke kawasan Nusantara, bersamaan dengan orang Dravida sekitar 1500 tahun yang lalu. Kedatangan mereka ini ditenggarai dipicu oleh serangan orang Indo-Arya, atau bangsa Arya yang berasal dari Persia, dan berakhir dengan pendudukan mereka di wilayah tersebut. Orang Arya adalah bangsa berkulit putih yang membawa kebudayaan Hindu, dan bahasa Sanskerta ke wilayah India. Dan mereka jugalah yang pertama kali menerapkan sistem kasta sosial di masyarakat, yang secara otomatis menempatkan orang Weda dan orang Dravida pada kasta terendah. Sehingga terjadilah penindasan sosial, dan banyak pula dari orang Weda dan Dravida yang berakhir menjadi kaum budak.
Pendudukan dan penindasan ini akhirnya mengakibatkan terjadinya migrasi besar-besaran dari orang Weda dan orang Dravida ke berbagai wilayah hingga ke wilayah Nusantara. Secara mayoritas, mereka yang datang ke wilayah Nusantara berasal dari wilayah pesisir timur India dan India Selatan, serta Sri Lanka. Merujuk pada jalur migrasi mereka yang melalui lautan, serta posisi geografis Kepulauan Nusantara, perpindahan orang Weda dan Dravida ini secara mayoritas terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera. Maka di Pulau Sumatera inilah terjadi peleburan utama antara orang Weda dan Dravida, dengan penduduk awal Nusantara yang pada awalnya didominasi oleh orang Austro-Melanesoid dan orang Austroasiatik. Hal ini sejalan dengan banyaknya ditemukan pengaruh gen Weda dan Dravida pada beberapa suku di Nusantara seperti, suku Anak Dalam, suku Siak, suku Karo, suku Tumi, dan lain sebagainya. Saat bangsa Arya berkuasa, India mengalami kemunduran dalam bidang maritim yang cukup drastis. Hal ini disebabkan kepercayaan bangsa Arya mengenai dewa-dewa dan makhluk-makhluk lautan yang sangat ganas. Salah satunya kepercayaan mereka atas Baruna, makhluk setengah dewa yang tinggal di perairan dan terkenal sangat ganas terhadap kaum Brahmana, dan para keturunan kerajaan. Baruna juga menguasai tentara yang disebut dengan bangsa Kalakea yang berjumlah jutaan. Mereka mempercayai bahwa bangsa Kalakea juga sering secara diam-diam muncul dari perairan untuk menyerang daerah pantai, membunuh serta merampok apa saja yang dapat mereka temukan. Akibat dari kepercayaan ini, selama berabad-abad India lebih dikenal sebagai sebuah bangsa non-maritim. Baru pada masa dinasti Satavahanas pada abad pertama, akibat terdesak kebutuhan akan emas dan bahan pangan, orang-orang India baru kembali melakukan perjalanan melalui laut. Itu pun juga lebih didominasi oleh para pelaut keturunan Dravida, yang mendiami kawasan pesisir timur dan selatan India. Di Nusantara, orang Weda dan Dravida serta para keturunannya, memiliki peran dalam membuka jalur perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara ke kawasan internasional. Salah satunya melalui Barus, sebuah kota pelabuhan kuno yang berada di pesisir barat Sumatera Utara. Saat itu, kota pelabuhan Barus merupakan pintu gerbang bagi rempah-rempah Nusantara dalam mempengaruhi cita rasa makanan, pengobatan, serta wewangian di dunia. Klaim ini terbukti dengan ditemukannya sisa kapur Barus dan rempah-rempah asli Nusantara, yang ditemukan pada proses pembuatan mumi di Mesir yang telah berusia minimal 1500 tahun sebelum Masehi. Serta bukti sejarah mengenai kayu gaharu, yang menjadi komoditas primadona dan sangat mahal harganya di Timur Tengah, Afrika dan Cina. Bahkan lebih jauh pula, jalur rempah-rempah Nusantara ini juga ditenggarai sebagai penyebab terbukanya jalur sutra, yang menghubungkan Cina dengan kawasan barat dunia. Saat ini keberadaan orang Weda atau orang Dravida murni di Indonesia sudah sangat sulit ditemukan, bahkan dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi. Karena dalam sejarahnya, mereka telah bercampur baur dengan berbagai macam suku bangsa yang datang silih berganti di kawasan Nusantara. Namun demikian, khususnya keberadaan orang Dravida, berikut dengan para keturunan hasil asimilasi orang Dravida dengan para ras pendahulu, menjadi salah satu alasan dipermudahnya kedatangan duta-duta ekspedisi dan para pedagang dari kerajaan dinasti Satavahanas India, pada abad pertama. Rombongan duta-duta ini didominasi oleh orang Tamil dan orang Malayalam, yang datang untuk mencari emas, rempah-rempah, dan bahan makanan, di Sumatera dan di Jawa. Dan berawal dari para duta-duta inilah kelak berdirinya beberapa kerajaan awal, serta berkembangnya ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Demikianlah pembahasan singkat dari keberadaan orang Weda dan orang Dravida di Nusantara, atau video bagian keempat dari serial video pembahasan leluhur Nusantara. Salah satu leluhur awal yang telah menjadikan bangsa Indonesia semakin beragam namun tetap satu. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.